Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia suatu kehidupan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia suatu cita-cita ya, bagi orang yang normal, kecuali orang gila, tidak punya cita-cita ya, tidak punya tujuan. Karena sesungguhnya salah satu kepuasan hidup ya, apabila manusia dapat meraih cita-cita. Cuman cita-cita manusia itu dibagi dua, bergantung dari keyakinannya, bergantung dari ilmunya ya. Orang yang punya keyakinan benar dan ilmunya membimbing dia untuk berbuat kebenaran, maka cita-cita itu ada cita-cita di akhirat dan cita-cita di dunia ya. Karena kita akan melampaui masa hidup di dunia dan di akhirat, begitu ya. Tapi sebagian orang barangkali yang meyakini hidup hanya ada di dunia gitu ya, maka cita-citanya hanya cita-cita di dunia gitu ya. Oleh karena itu akan kita bahas bersama bagaimana menggapai cita-cita ya. Untuk itu maka pertama kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita pasti memiliki cita-cita. Cita-cita yang tinggi masa depan kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Dan cita-cita kita selama hidup di dunia. Coba, cita-cita tertinggi manusia itu apa? Ada yang tahu? Gimana Mas Eko? Menjadi khalifah. Menjadi khalifah, menjadi raja di akhirat. Ya intinya sebenarnya kehidupan manusia ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah ya kan, supaya hidupnya di dunia diridhoi Allah, kemudian masuk ke akhirat itu nanti Allah tempatkan di jannahnya kan gitu ya. Kehidupan di akhirat, kehidupan di dunia, bagaimana cita-cita kita? Menjadi apa? Menjadi solih. Menjadi kholik. Solih. Menjadi solih. Menjadi solih ya. Menjadi apa lagi? Di dunia loh. Di dunia kan kita ingin hidup bahagia juga ya. Ya. Gimana cita-cita hidup dunia? Sebenarnya cita-cita itu sudah terangkum dalam doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan gitu ya. Itu cita-cita manusia, yaitu di dunianya diberi kehidupan yang baik, di akhiratnya diberi kehidupan yang baik, dibebaskan dari api neraka. Itu sebenarnya udah cita-cita yang luar biasa gitu ya. Cita-cita manusia yang luar biasa. Tapi supaya manusia punya kehidupan yang baik di akhirat itu apa yang akan dilakukan? Kan gitu ya. Nah ini jarang-jarang orang kemudian membreakdown ya cita-cita kita yang tertinggi itu, di breakdown ya, dirinci supaya menjadi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan secara operasional ya, secara jelas gitu. Nah, karena cita-cita kita baik di akhirat dan baik di dunia, maka kita breakdown, kita rinci supaya baik di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kan gitu. Nah, yang kita lakukan apa untuk mencapai kehidupan yang baik di akhirat? Ada yang bisa? Paling tidak rukun Islam ya, bunyal Islam ala khamsin itu, ya kan? Itu kita rinci ya, kita rinci mulai daripada
syahadatnya, ya kan? Apakah sudah benar keimanan kita kepada Allah, tidak melakukan syirik, ya kan? Nah, itu yang pertama kita bangun. Apakah sudah benar kita menjadi orang yang punya rasa cinta kepada Allah, kan gitu ya? Ciri-cirinya pada saat mengamalkan perintah Allah rasanya lezat gitu aja. Itu saya udah punya rasa kecintaan kepada Allah belum ya? Nah, ciri-cirinya kalau kita diseru dengan perintah-perintah Allah rasanya rindu dan lezat, itu tanda cinta. Apakah kita sudah punya rasa takut kepada Allah? Ciri-cirinya gimana? Indikatornya? Ya, kalau bergetar hatinya rasa cinta. Kalau rasa takut apabila ya kita berhadapan pada larangan-larangan Allah, bagaimana? Ya, kita takut apabila melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ukurannya begitu. Kemudian apakah kita sudah punya harapan kepada Allah? Ciri-cirinya bagaimana? Apabila kita dihadapkan pada permasalahan, maka kita banyak melibatkan Allah, bergantung kepada Allah, harapan kepada Allah. Ini pertama. Kita betulkan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, rukun Islam apa yang kedua? Sholat. Mendirikan sholat. Nah, coba kita breakdown. Apakah kita sudah sempurna dalam mendirikan sholat? Sholat 5 waktu sudah dijalankan dengan tertib, dilakukan secara berjamaah sesuai sunnah Nabi, kan gitu ya. Kemudian dijaga sunnah-sunnahnya. Itu nanti bagian dari cita-cita, bagian dari meraih cita-cita, supaya nanti akhirat saya baik, maka sholat saya harus saya jaga, kan gitu. Kemudian rukun Islam berikutnya apa, Mas? Puasa. Apakah puasa kita sudah kita lakukan dengan baik, dengan sempurna? Sudahkah kita menyediakan tembelannya ya? Apa maksudnya tembelannya itu, Mas? Kalau seandainya kita khawatir gitu ya, bahwa puasa wajib kita tidak sempurna, dan pasti barangkali untuk ukuran kita gak sempurna ya. Oleh karena itu kita sediakan tembelan-tembelannya. Apa itu tembelan-tembelannya? Puasa sunnah, kita jaga puasa sunnah. Kalau bisa ambil istiqomah. Kalau Senin Kemis ya Senin Kemis. Kalau Yaumul Bid 3 hari, Yaumul Bid 3 hari terus gitu ya. Mungkin pengen meningkat puasa Daud ya. Daud kan gitu ya. Coba kita punya kebiasaan puasa ya, sunnah ya. Nah ini coba kita ukur begitu. Kemudian selanjutnya apa, Mas Hending? Zakat ya. Zakat, tentu zakat itu apabila kita sudah punya penghasilan, kan gitu ya. Kalau kita sudah punya penghasilan, maka kita wajib zakat, dihitung zakatnya itu karena ada nisab-nisabnya, kan gitu ya. Syukur ditambah dengan sunnah-sunnahnya, suka berinfak, sedekah dan sebagainya untuk nempel kekurangan. Kemudian yang terakhir adalah kita tunaikan ibadah haji. Semuanya ingin haji apa enggak nih? Cita-cita. Iya, pasti pasang cita-cita, saya harus naik haji nih ya. Begitu ya, kita pasang cita-cita yang tinggi. Karena apa? Cita-cita yang tinggi itu akan mendorong kita melakukan usaha. Nah ini. Nah usaha. Nah sekarang di dunia cita-cita ingin menjadi punya apa? Kehidupan dunia yang baik ya. Bagaimana caranya kita punya kehidupan dunia yang baik? Kehidupan dunia yang baik adalah kehidupan dunia yang dapat melancarkan cita-cita di akhirat ya. Kehidupan yang baik di dunia adalah kehidupan yang dapat melancarkan pencapaian kehidupan kita di akhirat. Mengapa begitu?
Iya, karena apabila kehidupan di dunia baik tidak digunakan untuk mendukung dan melancarkan kehidupan kita di akhirat, orang akhirnya cita-citanya hanya di dunia. Bahkan untuk orang-orang yang seperti itu, maka agama hanya jadi alat, dunianya jadi tujuan, ya. Karena punya cita-cita jadi dokter, misalnya gitu ya, maka dia rajin sholatnya, rajin puasa, rajin ke masjid. Wah, jadi rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid itu untuk mendukung pencapaian agar dia jadi dokter. Wah, dia puasa, rajin sholat, rajin. Barang sudah jadi dokter, sudah tercapai cita-citanya. Akhirnya yang biasanya rajin sholat sudah tidak sholat lagi, atau sholat tapi sekedarnya, ke masjid dari sekedarnya. Dia mencapai kehidupan dunia tapi menghancurkan akhiratnya yang selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Yang benar tujuan kita hidup di akhirat, ya. Tujuan kita adalah akhirat. Karena kita akan hidup di akhirat yang kelak, kita perlu bekal. Nah, bagaimana caranya? Maka kita memperbaiki dunia kita dalam rangka mencari kehidupan akhirat, kan begitu. Oleh karena itu, dalam rangka seperti itu, maka kita nyari dunia pun menjadi ibadah, kan gitu. Nah, ini jangan dibolak-balik. Kita punya cita-cita yang tinggi di akhirat. Nah, kita punya cita-cita yang tinggi di dunia yang dapat mendukung kehidupan di akhirat. Tetapi keyakinan kita tetap kepada Allah dan akhirat. Jangan sampai kita meyakini bahwa untuk akhirat kita yakini dunia. Ya, misalnya contoh keyakinan yang salah. Ya, keyakinan salah. Sekali contoh ya, biar jelas tuh. Misalnya, kita kan butuh naik haji. Naik haji kan perlu dengan uang, ya. Terus keyakinannya kalau tidak ada uang pasti saya tidak bisa naik haji. Akhirnya dalam doanya, ya Allah berikan saya uang yang banyak agar saya dapat naik haji. Betul apa salah? Salah. Ya, di mana kesalahannya? Bukan karena uang kita bisa naik haji. Betul, gitu ya. Naik haji bukan karena uang, kan begitu, ya. Naik haji bukan karena uang. Oleh karena itu, doa yang seperti itu doa kepada Allah, tapi mengandung syirik dalam doa, gitu kan? Karena meyakini bahwa naik haji itu karena uang. Karena apabila tidak ada uang, saya pasti tidak bisa naik haji. Dia telah menafikan kekuasaan dan kebesaran Allah dan telah meyakini bahwa materi adalah segalanya. Nah, itulah kekeliruannya. Oleh karena itu, kalau minta ya naik haji, ya Allah berangkatlah kami haji ke Baitullah, kan begitu ya, dengan kekuatan darimu, dengan kekuasaanmu, dengan kasih sayangmu, pilihlah kami menjadi hamba yang bersyukur atas kenikmatan yang kau berikan kepada kami, ya Allah, kan begitu. Jadi kita mendahulukan keyakinan kepada Allah, bukan mendahulukan keyakinan kepada dunia. Nah, adapun nanti kesulitan-kesulitan dalam proses perjalanan itu semua, ya, itu memang dipergilirkan. Sulit dan mudah itu setiap orang pasti mengalami. Siapa yang tidak mengalami kesulitan? Ada yang tahu? Baik. Iya, yang tidak punya cita-cita. Siapa orang yang tidak punya cita-cita? Orang gila. Iya kan? Setiap orang pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Cuman kita orang mukmin itu kesulitan dikasih resep, ya, dikasih resep supaya mudah. Resepnya apa? Fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna. Nah, baru fasanu yassiruhu lil yusra. Kan begitu. Adapun orang yang a'ta, orang yang suka berbagi, ya. Orang suka berbagi luar biasa loh, ya. Kalau kita punya kebiasaan suka berbagi, mungkin berbagi ilmu, berbagi tenaga apa yang bisa kita bantu, berbagi harta, mungkin apa yang bisa kita berikan untuk sesama.
ya, akto, ini kita suka berbagi, ya. Itu pasti itu akan dimudahkan Allah, ya. Yang kedua, wattaqo, gitu ya. Dalam proses kehidupan ini kita perlu ada takwa kepada Allah, yaitu usahakan semua perintah Allah kita jalankan, gitu ya. Itu bagian dari cita-cita. Apa perintah lagi yang belum saya jalankan ya? Itu perlu dicari. Apa perintah Allah yang belum saya jalankan? Kan gitu. Yang kemudian semua larangan Allah kita tinggalkan. Maka kita perlu, kalau perlu didaftar di list ya. Waduh, saya masih masih melanggar terhadap larangan Allah, gitu ya. Sampai yang sekecil-kecilnya, gitu ya. Itu kita list gitu. Nah, itu bagian dari program hidup yang harus kita perjuangkan, kan gitu. Nah, ini namanya takwa, ya. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan kita membenarkan akan kabar baik dari Allah, yaitu kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dan kebaikan dari Allah, kan gitu ya. Kita benarkan janji-janji Allah, kita benarkan. Allah berjanji nanti orang yang akan menjaga sholatnya, ya, dijanjikan dengan 5 perkara. Wah, misalnya gitu, 1, 2, 3. Kita yakini betul janji Allah gitu ya. Janji Rasul kita yakini, karena janji Allah lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Matahari bisa esok hari gak terbit karena datangnya hari kiamat. Tapi Allah kalau sudah berjanji pasti akan terjadi, ya. Begitulah, maka kita perlu berjuang lagi dan lagi, ya kan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk berjuang di jalannya sampai Allah memanggil kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.